Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini beberapa jam yang lalu diuraikan bahwa IOC murka Indonesia diblokir dari agenda Olimpiade karena tolak atlet Israel. Di sini kelihatan ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Oke, di sini kelihatan dan kemudian lebih lanjut lagi diuraikan bahwa dunia olahraga internasional tengah diguncang keputusan besar dari Dewan Eksekutif Komite Olimpiade Internasional atau EBIOC. Lebih lanjut diuraikan di sini bahwa badan tertinggi olahraga tersebut resmi menghentikan seluruh dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia setelah pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet senam Israel di ajang kejuaraan dunia senam artistik 2025. Lebih lanjut lagi di sini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, keputusan ini dinilai sebagai langkah tegas IOC terhadap tindakan yang dianggap melanggar prinsip universal olahraga dan semangat Olimpiade. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyampaikan perihal penolakan kedatangan atlet Israel ke Indonesia itu, tidak lama setelahnya pihak dari Israel juga mengambil langkah membawa hal itu ke pengadilan arbitrase olahraga. Dan kemudian sebenarnya Israel ini mengharapkan adanya perubahan sikap dari Indonesia supaya pemerintah Indonesia memberikan peluang ataupun kemudian kesempatan kepada para atletnya bisa ikut berkompetisi di Indonesia. Tapi ternyata tidak ada perubahan Bapak Ibu sekalian, penolakan itu tetap dilakukan. Lalu kemudian di sini diuraikan lagi bahwa latar belakang Indonesia tolak atlet Israel. Dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Indonesia menyatakan penolakan terhadap kehadiran atlet Israel yang dijadwalkan akan tampil pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta tanggal 19 sampai 25 Oktober 2025 itu. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia terhadap Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Lalu kemudian juga diuraikan lebih lanjut bahwa Federasi Senam Israel menyesalkan keputusan itu dan sempat, nah ini dia Bapak Ibu ya, mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, namun banding tersebut ditolak sehingga atlet Israel dipastikan batal datang ke Indonesia. Lalu kemudian lagi diuraikan di sini bahwa IOC anggap Indonesia langgar hak atlet. Menanggapi situasi tersebut, EBIOC menggelar rapat daring darurat. Dalam pertemuan itu, IOC menyampaikan dan menilai bahwa Indonesia melakukan tindakan merampas hak atlet untuk berkompetisi secara adil dan damai di panggung internasional. Tindakan ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan mencegah gerakan Olimpiade menunjukkan kekuatan olahraga. Ini disampaikan oleh EBIOC dalam situs resminya. Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa dari hasil rapat itu, IOC kemudian mengeluarkan 4 keputusan penting yang berdampak langsung pada posisi Indonesia di dunia olahraga internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, terulang lagi ya, Pildun beberapa waktu yang lalu ketika Indonesia itu menjadi tuan rumah, tapi kemudian ada penolakan terhadap atlet ataupun pihak dari Israel, dan akhirnya juga batal menjadi tuan rumah. Nah ini terulang lagi Bapak Ibu sekalian, kita menjadi tuan rumah tapi kemudian teman-teman di sini diuraikan ya, dari ulasan di sini itu katanya diblokir, berarti tidak jadi ya Bapak Ibu sekalian. Apakah itu maknanya tidak jadi kita menjadi tuan rumah lagi? Waduh, bagaimana menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua perihal seperti ini? Saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi pada waktu itu ya, urusan olahraga itu jangan dicampur dengan urusan politik. Politik ya politik, olahraga ya olahraga. Politik is politik, olahraga is olahraga. Tapi memang itulah Bapak Ibu ya. Wah, ini sangat disayangkan ya kalau pada akhirnya Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah dalam Olimpiade yang levelnya adalah level internasional. Wah, ini beritanya sudah banyak sekali Bapak Ibu ya, kawan-kawan teman-teman sekalian di sini ya. Di sini Erick Thohir bilang semangat Indonesia katanya. Aduh, bagaimana ini Bapak Ibu? Ini, aduh gimana ya? Oke, di sini coba kita lihat teman-teman di sini ya. Ini 2 jam yang lalu teman-teman ya. Ini lama baru ini ya, baru ya. Ya, ini Menteri Olahraga kita Pak Erick Thohir yang sebelumnya Menteri BUMN. Dia bilang di sini ya, dihukum IOC gara-gara tolak atlet Israel. Erick Thohir, semangat Indonesia katanya. Semangat Indonesia tak akan padam.
Ya, entah di mana berarti dia akan diselenggarakan ini ya. Berarti artinya Bapak Ibu sekalian, kita batal menjadi tuan rumah, berarti akan dilaksanakan di wilayah lain, di negara yang lain, di negeri yang lain. Berarti Indonesia bisa ikut ke sana, tapi Israel juga bisa ikut Bapak Ibu. Bisa berkompetisi ke sana. Aduh. Saya nggak bisa banyak bicara kalau seperti ini Bapak Ibu ya. Kita semangat sekali untuk kemudian kemarin ini ya, Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang tersebut, karena ini kan ajang internasional Bapak Ibu ya. Tapi kemudian batal lagi berarti ya. Oke ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Di sini keputusannya itu IOC resmi hentikan semua dialog dengan Indonesia. Lalu IOC juga minta negara lain tak gelar event internasional di Indonesia. Waduh. Wah, ini bagaimana ya? Ini Bapak Ibu. IOC minta negara lain tak gelar event internasional di Indonesia. Waduh, Bapak Ibu, bagaimana ini? Bagaimana ini kawan-kawan? Janganlah ini satu kasus aja ya. Wah, Bapak Ibu, ini gimana ya? Ini dulu kita kehilangan kesempatan untuk diselenggarakannya Pildun U17 atau U18 waktu itu ya. Lalu kemudian ini kita juga kehilangan kesempatan untuk Olimpiade senam artistik ini Bapak Ibu. Ini gimana ya? Gimana ini teman-teman? Aduh, ini kita kehilangan kesempatan luar biasa lagi ini. Wah, ini kan diikuti oleh banyak negara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bukan hanya 1-2 negara yang ikut ini ya. Ini kan Olimpiade level internasional ini. Olimpiade level internasional yang mana banyak negara yang ikut terlibat di dalamnya, tapi di waktu-waktu terakhir Indonesianya tidak menjadi tuan rumah. Sama ketika Pildun pada waktu itu karena ada penolakan dari pemerintah. Ya sebenarnya waktu itu yang memberikan statement penolakan itu bukan pemerintah pusat ya. Itu yang pertama dimulai dari siapa itu ya, yang gubernur Bali dulu. Lalu kemudian juga ada Ganjar. Setelahnya ada hanya 2 orang saja kayaknya waktu itu yang menyatakan penolakannya. Mereka tidak mau dan tidak jadi waktu itu Bapak Ibu. Di waktu-waktu terakhir sudah mau hari hanya Indonesia juga tidak jadi menjadi tuan rumah. Jadi penolakan terhadap Israel ini pada akhirnya selalu sebenarnya tidak membawa keuntungan bagi Indonesia, bahkan merugikan Bapak Ibu. Mengapa? Waktu itu kan persiapan Pildun itu sudah luar biasa dimantapkan itu Bapak Ibu ya. Bahkan di Solo waktu itu, Gibran waktu itu ya masih sebagai wali kota. Lalu juga beberapa daerah lain itu sudah mempersiapkan, UMKM sudah dipersiapkan, tapi kemudian batal. Jadi kita bukan untung Bapak Ibu, yang ada rugi ya. Nah, apakah persiapan Olimpiade ini sudah dilakukan? Pasti Bapak Ibu. Pastilah persiapan itu sudah dilakukan dan pasti sudah ada anggaran yang dikeluarkan untuk persiapan pelaksanaan Olimpiade itu. Karena ini kan direncanakannya kan dilaksanakan di Jakarta Bapak Ibu ya. Pasti sudah ada persiapan dan itu pasti membutuhkan dana. Lalu kemudian gak jadi lagi, aduh. Ya, kita doakan saja yang terbaik ya untuk bangsa kita Indonesia.